warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiono, Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan di SMA N 1 Sangkapura, Kabupaten Gresik. Sekaligus saya sebagai mahasiswa FIV dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 di LP3 Universitas Negeri Jakarta. Prodi Seni, Broadcasting, dan Film dengan NIM 2026220114. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi dasar-dasar komunikasi di Sekolah Mitra SMK Umar Mas'ud kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah kayaknya masih kotor ya? Coba dicek di bawah kolom. Tidak ya? Ya, pasti alhamdulillah, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada. Nah, kita siap untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Sebelumnya Bapak mau bertanya, yang datang dulu siapa? Saya. Oh ya, Rinal. Sekarang pimpin doa, ya. Siap, siap. Berdoa nanti mulai. Selesai. Bapak absen dulu. Ahmad Yusraini, Hadir. Arinal Ahfa, Baniatul Ilmaniyah, Isnaini Isatin, Khalisatul Najiyah, Khairul Iswan, Muhammad Ansori, Najmiyah, Nur Auladi, Nur Najiha, Nur Safitri Oktavia, Puput Maulidi, Putri Lara Fauzana, Rika Safitri, Salsa Ramadhani, Siti Faradina, Siti Muyassara, Sianatul Alamiyah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, gini, kita langsung ke materi. Meskipun habis liburan, tetap semangat kan? Oke, kalau semangat kita langsung ke materi karena banyak materi yang belum dikan. Tolong diperhatikan ya. Untuk materi hari ini, mata pelajaran komunikasi bahasa, dasar-dasar komunikasi ya. Nah, di sini komponen dasarnya kita lewati. Ini nah,
tujuannya yang pertama, setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu menguraikan definisi komunikasi dengan teliti. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat memahami proses komunikasi dengan tepat. Ya. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan prinsip komunikasi efektif dengan benar. Nah, di sini kenapa kok nomor 4 dikasih merah? Ini nanti digunakan untuk tujuan pertemuan selanjutnya. Kita lanjut. Ada yang tahu komunikasi itu apa? Ada yang tahu mungkin? Ada. Kalau nggak ada, berarti Bapak lanjut. Ya. Di sini ada peta konsepnya. Nah, peta konsepnya kita nanti mempelajari dasar-dasar komunikasi. Nah, Bapak bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi. Nanti Bapak akan bagi untuk kelompok 1 membahas atau menganalisis pengertian komunikasi. Oke. Yang kedua itu ada komponen komunikasi. Nah, komponen komunikasi nanti akan Bapak bagi menjadi kelompok 2 nanti di komponen komunikasi. Dan yang bagian ketiga adalah prinsip komunikasi efektif, kelompok 3, dan prinsip komunikasi 3E efektif. Kita lanjut. Nah, di sini ya apa itu komunikasi? Bapak tanya sekarang. Jadi Bapak kemarin waktu liburan dalam umumnya di mana udah, udah kan? Jadi kalau ngomong itu komunikasi apa? Nah, komunikasi ya kalau dilihat dari bentuk katanya itu berasal dari bahasa Yunani, di mana komu itu adalah percakapan atau pergaulan, sedangkan komunio itu adalah bersama. Jadi menurut KBBI, istilah komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Kita lanjut. Nah, sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ya, komunikasi adalah menyampaikan informasi atau pesan. Ya. Di situ ada ide, ada gagasan. Ya. Dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mengaruhi antara keduanya. Dan kedua, menurut beberapa ahli, yaitu Maulana Anis dan Mary, mengatakan bahwa komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Contohnya gimana? Ayo ambilkan, pen ambil, itu kan bentuk mengubahnya ya. Nah, sedangkan menurut William J. Seller 1968, komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirim. Oke, berarti dari pengertian itu paham kan apa itu komunikasi? Paham. Ada yang mau angkat tangan mungkin? Jangan sampai angkat kaki. Ya. Komponen komunikasinya itu ada 5 di situ. Ya. Menurut Laswell, di mana ada komunikator, ya, di situ ada pesan, ada media, ada komunikan, dan ada feedback. Yang selanjutnya, prinsip komunikasi efektif. Ya, prinsip komunikasi efektif.
Nah, pengertiannya adalah tujuan komunikasi sebenarnya adalah menarik simpati dari lawan bicara yang komunikasi efektif. Jadi kalau umpamanya komunikasinya berhasil, efektif. Ya. Kalau umpamanya tidak berhasil, berarti tidak efektif. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat komunikasi itu efektif, berhasil? Dimana yang pertama itu ada respect, sikap menghargai untuk yang efektif. Yang kedua ada empati, yaitu adalah perhatian. Nah, kalau perhatian kok nyaring ya? Wah, minta diperhatikan ini kayaknya. Iya. Yang ketiga adalah audible, dapat didengar. Kalau umpamanya ada teman yang berkomunikasi tetapi tidak bisa didengar, bisa enggak dilatih? Intinya bisa, tapi ya itu hanya untuk khusus bagi orang yang paham saja. Seperti apa contohnya? Hah? Orang yang menggunakan bahasa isyarat, benar. Ya. Jangan lupa. Yang keempat adalah kejelasan atau clarity. Sedangkan yang kelima adalah rendah hati. Kita kalau ngomong sama orang itu harus rendah hati, jangan sampai rendah diri. Nanti komunikasinya rendah diri, jangan. Kita harus rendah hati. Lanjut ke yang tidak efektif. Faktornya apa saja? Nah ini tolong disimak nanti Bapak kasih tulis nanti. Ayo, kan sudah liburan. Kalau liburan nanti sudah fresh. Ya, pikirnya sudah. Nah sekarang kita. Nah ini faktornya yang pertama adalah perceptual distorsi. Adalah adanya perbedaan cara pandang. Cara pandang ini berbeda. Ini biasanya mengakibatkan komunikasi itu tidak efektif. Yang kedua itu adalah cultural difference. Perbedaan kebudayaan antara orang di sini dari mana? Dari Babean. Orang Babean dengan orang Jawa, orang Sunda, enggak tapi bahasanya nanti. Ya. Yang selanjutnya adalah hambatan ini berasal dari lingkungan fisik. Mungkin ada bisingan di dekat jalan hingga tidak begitu jelas. Tadi kan harus clarity kan harus jelas. Kalau ngomongnya bising tidak jelas suaranya, nanti tidak efektif. Disuruh ngambil sepatu, datangnya ngambil sendal. Nah, yang keempat itu adalah yang keempat adalah yaitu penggunaan media merupakan hambatan pertama. Media yang digunakan untuk mengajarkan semuanya komunikasi juga dapat kita digunakan ketika melakukan panggilan video call melalui sosial media. Biasanya ya, sinyalnya atau terus ini mungkin baru banyak ini dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah no feedback. Tidak ada pesan balik. Apa? Istilahnya kalau bahasa gaulnya ada temannya ngomong tapi tidak direspon. Apa istilahnya? Dikacangin. Disambel apa sambelan itu sudah dan sekarang untuk tugasnya Bapak bagi menjadi beberapa kelompok, tapi sebelumnya Bapak bacakan dulu siapa kelompoknya ya. Ini dia boleh
Salisa Ramadhani kelompok 1. Ya, kelompok 1 aja ya. Saya bilang kelompok 1 ini kelompok 1. Nur Najiha, Puput Maulidini dan Ziyadatul Alawiyah. Ayo gabung di, dan yang laki-laki adalah Muhammad. Boleh gabung di sebelah sana, digeser ke bapak. Untuk kelompok 2, kelompok 2, Siti Paradina, Bahagiatul Amannya, Arinal Afa, Khairul Islam. Ya, boleh gabung. Boleh yang sama. Kelompok 3, Isnaini Izatin, Putri Lara Fauzana, Rika Safitri dan Nur Auladi. Sisanya adalah kelompok. Nah, semuanya kalau sudah ngumpul di kelompoknya masing-masing, ya, Bapak mengingat dan tolong dipelajari. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Akhirnya, dan ini untuk kelompok 4. Tulis nama kelompoknya di situ ya. Nah, tugasnya kelompok 1 menganalisis definisi komunikasi. Oke. Kelompok 2 adalah komponen komunikasi, dan kelompok 3 itu adalah prinsip komunikasi efektif. Sedangkan kelompok 4 itu adalah menganalisis prinsip komunikasi tidak efektif. Nah, dia dikerjakan, nanti dipresentasikan. Nah, tugasnya boleh buka handphone, ya. Boleh buka handphonenya, boleh dibuka kan di bawah kan ya? Boleh, Bapak diperbolehkan menggunakan handphone. Kalau hari biasa tidak boleh ya. Digunakan yang lain. Mungkin ada yang tidak ada kota, mungkin ada kota. Ada. Sudah. Oke, siap. Nanti kalau ada yang kesulitan katakan ya, nanti. Oke, sudah dibuka kan? Boleh dipakai itu juga boleh, bisa juga. Apa dan Pak tadi apa tadi? Tidak efektif. Dan tidak efektif kenapa tidak efektif kan itu
Untuk presentasinya itu hanya menyampaikan deskripsi yang sudah dicari tadi. Nah, karena pembelajaran informasi hari ini kelompok 1 pada definisi komunikasi, kelompok 2 kelompok 3 prinsip komunikasi tidak efektif. Untuk kelompok 4 prinsip komunikasi tidak efektif. Tidak efektif. Oke, ayo disampaikan kelompok 1. Nanti disimak ya yang untuk kelompok 2, kelompok 3, 5. Dan kalau perlu dicatat biar nanti punya bahan untuk bacaan. Kan gitu. Ya, jadi boleh juga ditanyakan kalau tidak paham. Ayo kelompok 1 silakan. Ayo diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Yunani komun atau percakapan dan komunion atau bersama. Menurut KBBI, istilah komunikasi mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Beberapa definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Wikipedia, komunikasi adalah penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mengerti di antara keduanya. Menurut Hole, Anis, dan Kelly, komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Louis Morsdale, komunikasi adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu sehingga dengan cara ini sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Menurut Brent Deruben, komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, serta dalam masyarakat lingkungannya dan orang lain. Menurut William J. Seller, komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan dan diterima serta diberi arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Nah, penyampaiannya kelompok 1, ayo kelompok 2, kelompok 3 jangan mau kalah ini. Mungkin ada yang ditanyakan sama kelompok 1? Ada yang mau tambahkan mungkin? Ya, ada yang mau tambahkan? Menurut siapa? Komunikasi menurut ayah ibu mungkin? Tidak. Nah, kalau tidak dan dirasa cukup, mungkin ada dari teman kelompok 1 yang lain menyampaikan? Cukup? Cukup. Sudah, berarti kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 tolong disampaikan definisinya tadi. Komponennya ada berapa? Disampaikan. Assalamualaikum Boleh berdiri, berdiri ya, berdiri ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komponen komunikasi. Komponen komunikasi 1. Komunikator. Komunikator adalah sumber ide yang berbasis komunikasi. Komunikator muncul dengan beberapa faktor, baik karena kepentingan, keinginan, jabatan, tanggung jawab, tugas, dan lain-lain yang ingin ditunjukkan kepada orang lain. Sumber berita juga dapat diperoleh dari komunikator. 2. Pesannya. Segala sesuatu yang berupa ide, gagasan, pikiran, opini, pendapat, dan lain-lain yang disampaikan
pengirim atau komunikator disebut sebagai pesan. Pesan bermula dari bersumber dari si pengirim pesan yang berupa gagasan maupun pendapat yang berupa sebuah pikiran dan ingin ditunjukkan kepada penerima pesan. Ketika pesan disampaikan dapat melalui banyak media. 3. Media. Wadah atau alat penyampaian pesan yaitu media. Media dipilih sesuai dengan pesan yang ditunjukkan. Media yang disesuaikan dengan pesan bertujuan membuat pesan dapat diterima dengan baik oleh yang menyampaikan. 4. Komunikan. Objek dari penyampaian informasi atau pesan adalah komunikan. Ketika komunikator memilih target kepada siapa pesan akan disampaikan, maka yang menjadi pilihan dari komunikator bisa dikomunikasikan. 5. Akibat efek yang ada terjadi. Efek adalah dampak yang muncul setelah pesan tersampaikan kepada sasaran. Efek dapat bermacam-macam, baik yang efektif maupun tidak. Dari efek dapat dilihat apakah pesan yang disampaikan, cara penyampaian, dan media yang dipilih sudah tepat atau belum. Apabila pada diri sasaran pesan terjadi perubahan sesuai dengan motif pengirim pesan, maka pesan berarti menunjukkan dampak yang efektif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya mungkin. Ayo. Kelompok 1 tadi ada berapa besar? Ada berapa komunikatornya? Yo, kan ada 5. Jadi tugasnya bukan hanya tugas kelompok atau disimak ya. Kalau namanya penting nanti dicatat. Kelompok 4 tadi kata kelompok 1 itu ada berapa kelompok? Ada 5 ya. Sudah? Mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman kelompok 2 mungkin? Ada. Saya mewakili ini ya, saya sebagai moderator ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Ya, oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengisahkan tentang prinsip komunikasi efektif. Prinsip komunikasi efektif ada 5 prinsip yang harus dipenuhi karena merupakan aspek penting saat berkomunikasi, yaitu menurut Naim Nadim dan Agus dalam buku Dasar Komunikasi Pendidikan dijelaskan sebagai berikut. 1. Respect atau sikap menghargai. Ini merupakan hal terpenting agar komunikasi menjadi efektif. Sikap menghargai adalah fondasi yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh komunikator maupun komunikan. Dengan prinsip manusia ini dihargai oleh sesama, maka ini menjadi sangat penting. 2. Empati atau perhatian. Mampu menempatkan diri kita sendiri pada kondisi dan situasi orang lain. Sebagai wujud dari perhatian, syarat utama dalam empati adalah yang pertama, kita harus mendengarkan dan memahami orang lain sebelum kita menuntut orang lain melakukan hal tersebut kepada diri kita. Ketika seseorang melakukan pemasaran atau menjual produk, hal ini juga penting dilakukan agar lawan bicara memiliki rasa dihargai dan kita seolah mampu ikut merasakan dari yang dirasakannya. Setelah itu, lawan bicara akan merasa senang dengan kita dan bisa jadi loyal terhadap kita. 3. Audible atau dapat didengar. Singkatnya, pesan kita dapat diterima dengan baik oleh target pesan yang kita tuju. Pesan yang disampaikan melalui media yang dipilih disusun atau dikemas dengan maksimal agar target pesan dapat menerima pesan dengan baik sesuai dengan makna yang disampaikan oleh pengirim pesan. 4. Clarity atau kejelasan. Yang keempat terkait dengan kejelasan pesan yang memiliki muatan makna dari pengiriman pesan. Ketika pesan disampaikan dengan sangat jelas, maka hal ini minimalkan pemakna atau penafsiran.
bersikap open atau terbuka. Dengan saling terbuka, maka akan muncul saling percaya. 5. Humble atau rendah hati. Terakhir adalah humble, maksudnya adalah seorang yang harus terbuka baik dengan kritikan maupun salah yang muncul dalam berkomunikasi. Seperti sikap menghargai yang menjadi dasarnya. Dengan sikap rendah hati, maka tidak ada yang saling merendahkan atau memandang sebelah mata dalam bicara. Selain rendah hati, juga dapat bersikap jujur, minta maaf ketika salah, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya mungkin? Hah? Ayo, tadi katanya apa yang terakhir? Sambel apa? Saya dengarnya sambel. Biasa kalau sudah. Tidak apa-apa. Nah, kalau umpamanya tidak ada yang ditanyakan, berarti bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Nah, karena yang terakhir ini harus lebih bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan komunikasi tidak efektif. Terjadinya komunikasi tidak efektif apabila 1. Perceptual distortion. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara pandang seseorang yang sempit, baik menilai diri sendiri maupun menilai orang lain. Efek cara pandang ini saat komunikasi terjadi dapat menimbulkan perbedaan pemaknaan besar wawasan serta pemikiran. Yang kedua, cultural difference. Perbedaan kebudayaan, lingkungan sosial dan agama menjadi dasar dari hambatan ini. Perbedaan ras, suku, bahasa, dan norma dapat terjadi dalam suatu kelompok atau organisasi. Dengan begitu, biasanya akan muncul perbedaan bahasa dengan ucapan logat yang beragam. Contoh cultural difference adalah besok kan ditilihi kos ya. Menurut bahasa daerah Jawa Tengah, ditilihi adalah dijenguk atau dikunjungi. Sedangkan jika bahasa Jawa Timur bermakna dicoba atau dirasakan. Apabila seseorang tidak sama-sama paham arti kata tersebut, maka akan menjadi pertengkaran atau perselisihan karena salah mengartikan kata. Yang ketiga, spatial discretion. Hambatan ini berasal dari lingkungan fisik yang merupakan gangguan ketika berlangsungnya proses komunikasi. Contoh gangguan ini adalah saat gemuruh badai di kala hujan, suara lalu lalang berbisikan bendera, sinar matahari yang sangat terik. 4. Frequency of communication channel. Penggunaan media merupakan hambatan utama. Media yang digunakan untuk melancarkan proses komunikasi juga dapat mengalami hambatan. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan panggilan video call melalui sosial media, tiba-tiba seluler terjeda akibat sinyal internet yang tidak stabil, sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas. Yang kelima, memprediksi. Pada kondisi yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang komunikator menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada komunikan, setelah pesan diterima tidak terjadi timbal balik atau hanya sekedar dijelasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tidak ada yang bertanya pada kelompok 4? Tidak ada. Tanya gitu loh. Ya seru. Sudah, kalau tidak ada yang bertanya, nah, karena waktunya sudah hampir habis, ya. Kesimpulan dari belajar komunikasi hari ini apa? Nah, ini pentingnya komunikasi nanti agar tidak miskomunikasi. Jadi kalau
misalnya kita berkomunikasi dengan baik, ya, pesan disampaikan dengan baik dan keinginan kita tersampaikan, maka itu adalah komunikasi yang baik. Sudah, itu yang selanjutnya untuk refleksi. Nah, tolong Bapak kasih barcode tadi ya. Kalau kemarin kalau ini kan sudah biasa ya. Nah, sudah biasa kalau link. Nah, sekarang Bapak kasih barcode nanti di scan ya. Karena tadi disuruh Bapak karena tidak ada yang angkat tangan. Nanti di situ ada apa namanya? Ada refleksi untuk pelajaran hari ini. Mungkin masih malu-malu untuk menyampaikan ya. Nanti boleh disampaikan di situ. Waktunya 5 menit. Ayo di scan per kelompok. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Scan langsung di scan ya. Bapak kasih buat besar nih apa namanya barcode-nya. Biar kalau umpamanya tidak link di grup ya. Nah, biar belajar cara nyiapin barcode gimana. Nah, kan ada link ya. Buka linknya. Di situ tulis nama per individu, bukan per kelompok sudah. Nah, sudah kalau sudah di situ dituliskan nama pelajaran kali ini kita mendapatkan apa saja. Sudah. Nah, waktunya sudah hampir habis, tolong dikerjakan. Boleh nanti kalau mamanya tidak sempat kerjakan di apa namanya di luar karena hanya beberapa pernyataan di situ. Nah, persiapkan besok ya pertemuan selanjutnya minggu depan itu sudah menginstal aplikasi Canva. Biar lebih mudah nanti Bapak kasih kelompok-kelompok lagi. Jadi jangan lupa menginstal Canva